Di video kali ini, gue akan bahas ya, konsep yang gue sering bahas. Sebenarnya gue bahas ini di podcastnya Deddy Corbuzier. Gue juga kemarin keinget untuk bikin video ini karena gue bahas di podcastnya Richard Lee. Jadi ini adalah 4 leverage utama untuk menjadi kaya. Di sini gue akan outline sesuai dengan pemahaman gue. Karena gue percaya begitu gue pertama kali dengar 4 konsep ini benar-benar ngerubah kehidupan gue. Dan gue harap ini juga bisa ngerubah kehidupan kalian. Konsep ini sebenarnya gue pinjam dari salah satu investor legendaris favorit gue, yaitu Naval Ravikant. Ya, dia adalah mantan CEO dari AngelList. Itu site di mana lu bisa angel invest di banyak startup. Dan dia juga adalah investor awal di dunia cryptocurrency. Konsepnya gue pinjam dari beliau, tapi gue akan tambahin beberapa pemahaman gue tentang konsepnya. Archimedes punya quote ya, "Give me a lever long enough dan gue akan gerakin dunia." Maksudnya apa? Di hidup ini kita harus ngerti konsep paling powerful ya di hidupan manusia adalah leverage. Kalau kita ngerti cara pakai leverage dan 4 spesifik leverage ini, gue yakin hidup kalian akan berubah. Konsep dari leverage ini sendiri adalah menurut gue pribadi pemisah dari orang miskin dan juga orang kaya. Orang miskin tuh nggak ngerti konsep leverage, orang kaya ngerti. Orang selalu bilang ya, kalau kalian mau sukses adalah kalian kerja keras. Ini gue selalu ngomong di banyak video gue. Ya, lu kerja keras, lu kerja yang disiplin. Ya. Tapi pertanyaannya, apakah banyak profesi yang tidak kerja keras? Ini gue akan kasih contoh ya. Misalnya tukang sapu, dia kerja keras banget. Tapi dia gunain waktunya sendiri, ya, lakuin skill yang dia bisa lakuin. Apakah bisa jadi kaya? Susah. Ya. Apakah dia nggak kerja keras? Nggak juga. Dia kerja sangat keras. Di sini gue akan contohin lagi pakai tukang cuci baju. Tukang cuci baju itu kerja keras banget. Dia kerja dari pagi sampai malam. Tapi kenapa tukang cuci baju itu nggak bisa kaya? Sedangkan yang bikin laundry-nya, itu uangnya berbeda dengan tukang yang cuci baju. Karena yang bikin laundry yang ngerti tentang konsep dari leverage ini. Nah, Naval itu outline 4 ya leverage yang menurut dia paling utama. Yang pertama adalah leverage waktu orang. Yang kedua adalah leverage uang orang. Yang ketiga adalah leverage di media. Dan 4 adalah leverage di codingan. Gua akan bahas 4-nya secara spesifik. Waktu orang. Apa sih maksudnya kita bisa meleverage waktu orang? Kayak tadi kan gua kasih contoh ya. Ada orang yang tukang cuci baju, ada orang yang punya laundry-nya. Orang yang cuci baju itu bekerja untuk orang yang laundry-nya. Orang laundry-nya kasih gaji ke orang yang tukang cuci baju untuk ngerjain kerjaan yang dia nggak mau. Ini konsep paling lama dalam sejarah manusia. Ini udah terjadi lama sebenarnya dari zaman kerajaan. Di mana zaman dulu kerajaan itu pakai perbudakan untuk memaksimalkan leverage manusia ini. Sekarang sistemnya adalah dengan mempekerjakan orang dengan memberikan gaji yang layak. Tentu aja zaman sekarang kita nggak bisa lakuin yang namanya sistem perbudakan. Sebenarnya sama seperti karyawan zaman sekarang. Kalian menukar waktu kalian untuk uang. Ya, jadi waktu kalian, expertise kalian, skill dan tenaga kalian tukar untuk mendapatkan uang. Intinya adalah kalian menukar output produktivitas kalian untuk uang. Ini gue kasih contoh di sini. Jadi ini kan kemarin gue bikin ide, ya udah gue akan bikin syuting set di ruang tamu apartemen gue biar sedikit lebih beda. Tapi gue nggak akan pernah punya waktu untuk ngedit videonya, untuk nge-setup lighting di sini, untuk nge-setup kamera. Jadi yang gue lakukan adalah gue mau pekerjakan seorang editor dan videographer. Itu adalah leverage yang pertama. Gue manfaatin leverage yang pertama, yaitu waktu orang. Gue nggak punya waktu untuk edit, karena gue tahu waktu gue itu lebih berharga. Ya, edit itu bisa lama 6 jam sampai misalnya 9 jam. Gue nggak punya waktu 6 sampai 9 jam untuk di depan komputer. 6 sampai 9 jam gue lebih baik gue alokasikan di tempat yang lain. Nah, ini konsep lagi dari Naval. Kalau lu mau jadi orang kaya, yang lu jaga adalah waktu lu, bukan uang lu. Gue ulangi sekali lagi. Kalau lu mau jadi orang kaya, yang lu jaga adalah waktu lu, bukan uang lu. Lu akan mengerti ini nanti di level yang lebih tinggi. Kenapa? Karena di saat lu menjaga waktu lu, uang itu gampang ya. Uang itu banyak banget di mana-mana. Sedangkan waktu kita semua sama. Lu mau tukang beca sampai direktur keuangan, itu sama waktunya 24 jam. Jadi yang lu jaga adalah waktu lu. Nah, gimana caranya? Lu mendelegasi, ya. Lu belajar leadership, lu belajar bikin tim, lu punya karyawan, lu punya sistem yang bisa kerja untuk lu. Bisa nanti ya. Kalian ini video ini mungkin di-up di saat gue udah lagi jalan-jalan di Eropa. Tapi artinya apa? Gue udah pernah melakukan ini ya. Bahkan yang ngedit bukan gue, yang ngupload itu bukan gue. Tapi kalian bisa menikmati videonya. Itu adalah leverage yang gue pakai yang pertama, yaitu leverage dari waktu orang. Kita lihat contoh perusahaan besar ya. Kita contoh seperti Microsoft. Apakah Bill Gates itu dia melakukan day-to-day operationnya semua? Masih coding untuk bikin software? Jawabannya enggak. Dia udah super high level. Dan dia punya direksi dan punya komisaris ya. Dia punya board of directors yang udah memang kompeten. Mereka udah tahu, oke, ini Microsoft kesini, kita akan lihat nih, oh ini OpenAI kayaknya bisa digabung sama Bing. Kita akuisisi, kita ambil, kita masukin. Bahkan dia udah nggak masuk di dalam decision makingnya sebagai pemegang saham. Itu udah level leverage tertinggi. Dia udah punya tuh semua waktu-waktu orang itu ya. Sampai ke paling bawah. Sampai Microsoft kalau butuh telepon CS pun udah lengkap. Ya, jadi itu leverage pertama yaitu waktu orang.